Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor, yang pada episode kali ini merupakan cerita tentang dikejar pocong. Cerita ini diangkat dari tweet yang dituliskan oleh emak, yang mana pengalaman horor kali ini datang dari narasumber yang bernama Mas Burhan. Mas Burhan berasal dari kota Gresik, Jawa Timur. Pada saat kejadian sekitar tahun 2017, namanya masuk dalam daftar perpindahan karyawan ke Lampung. Kebetulan, cabang yang di sana sedang membutuhkan beberapa tambahan ekstra pekerja. Berhubung masih minimnya pelamar, makanya beberapa pegawai yang ada di Gresik dipindah tugaskan ke sana dalam beberapa bulan ke depan. Berangkatlah Mas Burhan dan rombongan lainnya ke Lampung bersama-sama. Jadi Mas Burhan ini adalah seorang buruh pabrik, dan untuk nama perusahaannya kita tidak akan menyebutkan sesuai dengan permintaan dari Mas Burhannya sendiri. Dan cerita yang akan dibagikan ini adalah pengalamannya selama di Lampung, karena sekarang Mas Burhan sudah balik ke Surabaya lagi. Cerita bermula di bulan Maret 2017, di mana saat itu pertama kalinya Mas Burhan dan teman-temannya tiba di Lampung. Awal-awal Mas Burhan dan yang lainnya tinggal di mes yang disediakan oleh pabriknya. Tapi ternyata mesnya ini di luar prediksi Mas Burhan, karena sekamar dia harus berbagi tempat tidur dengan 3 orang yang lainnya. Mas Burhan bukan tipe orang yang bisa sharing tempat tidur, dan akhirnya hanya bertahan di mes 3 hari saja. Dia memilih untuk jadi anak kosan yang kebetulan dapat tempat kos di lokasi yang tidak terlalu jauh dari pabriknya. Lebih tepatnya, hanya dipisahkan 2 gang. Barulah gang ketiga adalah daerah kosan Mas Burhan. Kalau berjalan kaki dari kos ke pabrik, mungkin butuh waktu kurang lebih 15 menitan lah. Gang pertama sampai gang kos Mas Burhan ini sebenarnya bisa saling tembus. Jadi, ada gang kecil yang menghubungkan ketiga gang tersebut. Gangnya itu hanya bisa dilalui pejalan kaki dan itu pun jalannya satu persatu. Jadi, kalau ada yang jalan dari arah seberang, yang bagian seberangnya harus mengalah terlebih dahulu sampai orang itu keluar gang, barulah kita bisa jalan. Dari awal pertama kali Mas Burhan sampai di daerah pabriknya, orang-orang yang bekerja di pabrik tersebut selalu memperingatkan agar mereka, rombongan Mas Burhan, tidak keluyuran jika sudah pukul 9 malam. Apalagi masuk gang kedua, karena santer banget rumor yang beredar bahwa ada pocong gentayangan. Bahkan suami istri yang punya warung di depan pabrik juga mengingatkan hal yang sama. Tapi saat Mas Burhan bertanya lebih jauh, mereka selalu tidak mau melanjutkan pembicaraannya dan memilih untuk mengalihkan pembicaraan. Takut dikira tidak sopan, jadi Mas Burhan hanya mengiyakan saja. Sekarang kembali ke posisi Mas Burhan yang memilih ngekos. Selama 2 hari Mas Burhan berusaha betah-betahin tidur di mes dengan 2 teman yang lainnya, tapi Mas Burhan masih saja risih dan malah tidak bisa tidur. Sempat juga Mas Burhan posisi ngantuk berat dan sampai tidur di ruang pos jaga karena malamnya dia tidak bisa tidur. Akhirnya, di hari ketiga, Mas Burhan nekat untuk mencari kos-kosan. Dia mencoba bertanya orang warung dan langsung disarankan untuk mencari kos-kosan di gang ketiga. Karena katanya di sana ada kos-kosan yang kosong 2 kamar. Saat jam istirahat, Mas Burhan mencoba melihat-lihat ke sana dengan pinjaman motor temannya. Tapi entah kenapa, saat dia melintasi gang kedua,
Seketika bulu kuduknya merinding, padahal itu siang-siang. Seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pohon rindang. Jadi, di gang kedua itu kalau kita masuk ke sebelah kiri, kayak ada taman yang gak terlalu besar. Terus ada pohon beringin yang besar banget. Terkesan sudah sangat tua, dengan rantingnya yang besar-besar menjuntai ke bawah. Saat Mas Burhan menoleh ke arah pohon itu, tapi tidak ada apa-apa. Memang sih hanya gang kedua itu yang situasinya sedikit suram ketimbang gang-gang yang lain. Akan tetapi ada warganya kok, jadi bukan kampung mati. Singkat cerita, Mas Burhan ketemu tempat kosnya. Cocok dan langsung bayar untuk 1 bulan pertama. Sepulangnya dia bekerja, dia langsung ngepak baju-bajunya dan tinggal di kos itu. BTW, tadi kan sisa 2 kamar kosong. Yang satunya ditempati oleh temannya Mas Burhan, namanya Mas Irul. Jadi Mas Irul ini memutuskan ikut Mas Burhan untuk ngekos daripada uyel-uyelan di mes. Tak terasa sudah berjalan 3 bulan lamanya Mas Burhan bekerja di Lampung. Aktivitasnya ya hanya bangun, kerja, terus balik ke tempat kos. Kalaupun dia pingin keluar jalan-jalan, ya pas hari Minggu atau hari libur. Dan tetap sebelum jam 9 malam, dia pastikan sudah ada di dalam kos. Jadi, Mas Burhan masih belum mengalami kejadian-kejadian aneh. Karena bagaimanapun, Mas Burhan ini pendatang ya. Jadi, dia mencoba untuk menghormati apa yang sudah diberitahukan oleh rekan kerjanya perihal yang disampaikan sebelumnya. FYI, kejadian ini hanya terjadi di daerah sekitar area pabrik dan tempat kerjanya saja. Kalian masih ingat dengan Mas Irul? Kejadian di luar nalar pertama kali dialami oleh Mas Irul. Namanya cowok yang sudah 3 bulan di sana, pasti sudah punya gebetan. Ditambah lagi area pabrik. Jadi saat jam pulang, pasti banyak banget pegawai pabrik yang nongkrong di depan pabrik. Entah itu yang makan bakso ataupun jajan di warung. Sehingga antara pegawai dari pabrik satu dan satunya saling kenal. Gebetan Mas Irul ini adalah karyawati pabrik di depan pabriknya. Panggil saja Mbak Lucy. Mbak Lucy asli orang Lampung dan rumahnya juga tidak terlalu jauh dari pabrik. Saat itu adalah hari Sabtu. Biasalah, muda-mudi pada saling malam mingguan. Mas Irul ini iseng bercerita ke Mas Burhan kalau Sabtu malam dia mau keluar malam minggu sama Mbak Lucy. Mas Burhan sebagai teman mengingatkan agar Mas Irul tidak pulang di atas jam 9 malam. Kalaupun sudah larut, Mas Irul disuruh untuk mencari hotel saja di luaran sana. Justru Mas Irul menanggapi omongan Mas Burhan hanya sebagai bahan bercandaan. Dan Mas Burhan juga tidak mau berdebat dengan orang yang bucin. Karena pikir Mas Burhan nanti kalau dia sudah ngalamin sendiri juga pasti kapok dan mengerti. Singkat cerita, Mas Irul berangkat ngapel jam 4 sore. Karena pabrik di area sana kalau Sabtu pulang jam 11 siang. Entah sih sama pabrik yang ada di area lain, sistemnya sama atau tidak. Namanya orang kasmaran jadi lupa aturan. Mas Burhan dari dalam kamar khawatir dengan temannya ini. Apalagi dia melihat sudah jam setengah 9 malam temannya masih belum sampai di kosan. Di telepon HP-nya mati. Pikir Mas Burhan, mungkin temannya stay di hotel bareng ceweknya. Jadi Mas Burhan pun langsung tidur. Besok paginya, pintu kamar Mas Burhan ini digedor-gedor sama seorang perempuan. Dan ternyata itu anak ibu kos. Anak ibu kos ini bilang, "Bang, temanmu ditemukan warga tidur di tepi kali, tapi saat dibangunkan warga, dia sempat linglung. Coba Bang tengok ke sana." Mas Burhan yang kondisinya baru bangun, langsung menghampiri ke tempat kejadian dengan anak ibu kos. Dan dugaan Mas Burhan benar. Ternyata itu Mas Irul. Di situ Mas Irul terlihat menggigil dan berkali-kali bilang,
ngaleo, yang artinya pergio. Tapi nggak tahu Mas Irul ini ngomong sama siapa. Melihat tingkah laku Mas Irul yang makin lama makin aneh, dan nggak berhenti bicara tidak jelas. Akhirnya Mas Burhan menampar Mas Irul. Barulah Mas Irul tersadar dan menangis sambil memeluk Mas Burhan. Lalu ada warga yang datang membawakan teh hangat dan Mas Irul pun mulai bercerita. Semalam dia lupa akan aturan yang ada. Dia pulang pukul 9:30 malam gara-gara ban motornya sempat pecah. Jadi dia harus ganti bannya terlebih dahulu. Bukan motornya sih, tapi sebenarnya itu motor milik satpam pabrik, tempat kerjanya yang dia pinjam untuk ngedate sama gebetannya. Setelah ganti ban, Mas Irul ini ragu untuk balik ke kos dan mau tidur di rumah teman kerjanya yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari tukang tambal ban itu. Tapi karena sudah malam juga, Mas Irul sungkan dan memutuskan untuk, ya sudah, bismillah balik saja ke kosan. Baru juga dia mau belok ke area pabrik tersebut. Dari kejauhan Mas Irul melihat sosok pocong dengan wajah hitam yang melompat maju mundur. Lalu kain kafannya sempat ada bekas cambukan dan ada darah keringnya. Mas Irul berniat putar balik tapi bingung mau kemana juga. Dan akhirnya memberanikan diri untuk melewati pocong tersebut dengan posisi wajah menunduk ke bawah. Bahkan Mas Irul ingat banget ketika dia melewati sosok pocong tersebut, aroma hangus bercampur amis yang tercium di hidungnya. Lalu, cuaca mendadak dingin dan dia tidak berani melihat wajah pocong tersebut. Dia iseng melihat kesepian motornya. Ternyata pocongnya sudah hilang. Akan tetapi, pindah ke jok belakang motornya. Iya, pocong tersebut duduk dengan posisi miring sambil bilang, "Berani kamu sama aku?" Suaranya terdengar berat seperti bapak-bapak yang sudah berusia 50 tahunan. Dan tak lama pocong itu tertawa dengan keras sampai membuat telinga Mas Irul sakit. Entah kenapa, tiba-tiba setir motornya gerak sendiri, masuk ke gang kedua yang ada pohon beringinya dan motornya yang tidak bisa dia kendalikan tersebut akhirnya menabrak pohon beringin itu. Lalu seketika, Mas Irul tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, dia seperti dibangunkan oleh seseorang, dan tahu-tahu sudah di pinggir kali dengan dikerumuni warga sekitar. Untungnya motornya tidak apa-apa, dan anehnya tidak ada bagian yang pesok sama sekali. Sejak kejadian itu, Mas Irul tidak pernah keluar sampai malam lagi. Dan pacarnya juga hanya ketemu pas jam istirahat dan jam pulang pabrik saja. Itu kejadian pertama yang dialami oleh Mas Irul saat sudah 3 bulan stay di sana. Sekarang kita masuk ke pengalaman pribadi yang dialami oleh Mas Burhan. Tak terasa sudah setengah tahun mereka stay di sana dan semua berjalan baik-baik saja. Ya, itu bulan ke-6 Mas Burhan dan rombongan bekerja di cabang pabrik yang ada di Lampung. Waktu itu, kebetulan ada perbaikan jalan. Maklum, banyak truk-truk besar yang lalu lalang, sehingga mengakibatkan jalannya menjadi berlubang dan tidak beraturan. Makanya diadakan perbaikan. Otomatis ada penutupan jalan. Dan kebetulan, saat itu yang mendapat giliran perbaikan adalah luas jalan yang ada di depan gang kedua. Sehingga Mas Burhan dan Mas Irul kalau mau ke tempat kos harus melewati lompongan gang penghubung dari gang pertama, lalu ke gang kedua sampai barulah masuk ke area gang ketiga. Begitu pula dengan karyawan-karyawan lain yang lokasi pabriknya ada di sebelah gang ketiga, juga harus melewati rute demikian, tapi sepeda motor harus diparkir di depan. Jadi saat perbaikan berlangsung, tiba-tiba ada parkiran mendadak yang dibuat warga sekitar,
seperti membuat peluang pekerjaan gitu. 1 minggu Mas Burhan dan Mas Irul lalui dan tidak ada apa-apa, karena mereka selalu pulang kerja jam 4 sore, jadi masih ramai warga yang berlalu lalang. Akan tetapi, di suatu hari, Mas Burhan diwajibkan untuk lembur, sedangkan Mas Irul tidak. Hari pertama lembur, Mas Burhan sudah khawatir karena jam lemburnya itu sampai pukul 11 malam. Dia sempat berpikir apa iya dia harus tidur di mes saja. Tapi dia juga risih dengan situasi mes setiap harinya. Ditambah lagi, informasi yang didapatnya bahwa dia harus lembur dengan jam kerja yang sama sampai 1 bulan lamanya. Kata Mas Burhan, bisa stres aku mak kalau sampai tidur di mes. Cerobohnya dia lupa membawa seragam kanti buat besoknya, karena seragam yang dia pakai saat itu sudah kotor dan bau. Mau tidak mau, dia harus pulang ke kos daripada harus ngurangin poin. FYI, di pabrik tempat kerja Mas Burhan ini juga ada penilaian dari segi pakaian. Kalau pakaian kotor atau bau, harus segera ganti, atau kalau tidak, bisa mengurangi poin. Jam terus berlalu dan tak terasa sudah pukul 11 malam, yang tandanya sudah masuk jam pulang karyawan lembur. Tapi karena peraturan yang sudah ada, karyawan yang rumahnya dekat pabrik pun terpaksa harus tidur di mes daripada memilih pulang ke rumah mereka. Karena alasan tidak ingin mengurangi poin kerjanya, Mas Burhan pun nekat pulang. Pikirnya, mungkin masih ada pegawai yang memperbaiki jalan. Tapi, ternyata saat dia buka pintu gerbang pabrik, suasananya sangat-sangat sepi. Dia juga mencoba menghubungi Mas Irul, tapi tidak direspon sama sekali. Kemungkinan Mas Irul sudah tidur. Tidak ada orang sama sekali di luar sana. Dia yang celingak-celinguk dari balik gerbang berharap ada barengan jalan, langsung ditarik satpam pabriknya dan masuk lagi ke dalam pabrik. Satpam tersebut mencoba memberi peringatan ke Mas Burhan, sampai mereka sempat berdebat argumen. Mas Burhan yang merasa kesal, akhirnya dengan emosi dia keluar dari pabrik dan berjalan ke arah kos. Seketika, ada angin dingin berhembus dari tengkuk belakangnya, dan dia spontan menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Lalu dia berjalan kembali, dan ada angin lagi yang meniup tengkuk leher belakangnya. Seketika dia tersadar sudah ada yang gak beres. Karena dia melihat ada bayangan seseorang di belakangnya. Tapi seseorang ini tidak berjalan, melainkan loncat-loncat. Mas Burhan langsung membaca semua doa yang dia bisa sambil terus berjalan. Dalam hati, dia menyesali tindakannya yang nekat untuk pulang ke kosan. Tapi mau gimana lagi, sudah terlanjur. Tak lama dia bertemu dengan gang pertama. Lalu dia masuk gang tersebut dan terus berjalan sampai akhirnya melewati lompongan kecil pembatas antara gang pertama dengan gang kedua. Semua berjalan baik-baik saja. Akan tetapi, sosok tersebut masih mengikuti Mas Burhan sambil loncat-loncat. Saat tiba di gang kedua, entah kenapa, sosok tersebut hilang. Tetapi suasana di gang kedua justru jauh lebih menyeramkan. Mana lampunya itu temaram. Nampak semua rumah yang ada di gang kedua sudah mematikan lampu depan rumahnya masing-masing. Mas Burhan masih terus mencari jalan lompongan yang ada di gang kedua, dan tak lama dia menemukannya. Gang lompongan ini letaknya pas di samping sebuah rumah kosong yang terlihat sudah sangat reot dengan pohon pisang yang tumbuh di area depan, dan terlihat beberapa tanaman liar tumbuh menjalar memenuhi area rumah tersebut. Dia tidak mau dipusingkan dengan rumah tersebut, dan memilih untuk terus berjalan sambil berdoa. Saat dia mau masuk ke lompongan tersebut, samar-samar dia melihat ada orang berdiri di tengah-tengah lompongan. Karena lompongan tersebut tidak ada lampunya, tidak sama dengan lompongan pertama yang ada lampunya.
membuat Mas Burhan sedikit kesusahan melihat sosok tersebut. Dia langsung mengeluarkan ponselnya sambil menyalakan senter dan mengarahkan ke sosok tersebut. Di sana dia melihat sosok pocong dengan kain kafan bekas cambukan dan juga ada darah keringnya. Sontak dia kaget dan sempat mundur beberapa langkah ke belakang. Dia masih tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Lalu sosok pocong itu menoleh ke belakang dan terlihat jelas wajahnya hitam, hancur, ditambah ada cairan seperti nanah dan sosok itu bilang, "Berani kamu sama aku?" Mas Burhan tidak tahu harus bagaimana dan cara yang dia lakukan adalah menghindari sosok tersebut dengan berbalik arah untuk kembali ke pabrik. Ketika dia mau berbalik arah, tahu-tahu posisi pocong ini sudah ada di depannya, sedangkan pocong yang dilompongkan itu juga masih ada. Saat dia mundur ke belakang, tahu-tahu di belakangnya juga ada pocong lagi. Benar-benar situasi yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Dia dikepung 3 pocong sekaligus, sehingga dia tidak tahu harus melangkah kemana. Seketika dia tidak ingat apa-apa. Terakhir yang dia ingat, badannya lemas dan terjatuh di tanah. Lalu dia menangis, habis itu sudah tidak ingat apa-apa. Tahu-tahu pas azan subuh dia tersadar karena dilempari batu oleh seorang bapak-bapak. Dan bapak-bapak itu pun melemparkan batu dari rumahnya, tidak berani keluar rumah. Anehnya dia tersadar di bawah pohon beringin di pinggir gang, bukan di depan lompongan seperti posisi awalnya. Lantas siapa yang memindahkannya? Entahlah. Mas Burhan langsung bangkit dari posisinya dan mendekati bapak-bapak tersebut sambil memohon-mohon agar diizinkan masuk. Awalnya bapak-bapak ini takut. Mungkin karena kasihan, akhirnya Mas Burhan diizinkan untuk masuk. Di dalam rumah, Mas Burhan diberikan baju ganti oleh istri bapak tersebut dan langsung disuguhkan teh hangat. Barulah Mas Burhan menceritakan semua yang dialami semalam. Ketika mendengar cerita Mas Burhan, si bapak ini bilang ke istrinya, "Sugeng ternyata masih belum tenang, Bu." Mas Burhan merasa keheranan dengan nama Sugeng. Setelah bertanya, bapak itu pun bercerita. Jadi, di kampung ini, tepatnya gang kedua, ada seorang dukun yang cukup terkenal. Rumahnya pas di samping lompongan. Dukun ini punya 2 ajudan laki-laki yang selalu setia menemani si dukun ini praktek kemanapun. Nama dukun ini adalah Pak Sugeng, dan 2 ajudannya itu bernama Santoso dan Wilujeng. Ajudannya ini semuanya orang desa sebelah, tapi untuk Pak Sugeng sendiri asli orang sini. Sejak orang tuanya meninggal dengan kondisi tidak wajar, kalau kata warga sih kena serangan jantung saat ditagih rentenir, tapi Pak Sugeng tidak percaya. Lalu Pak Sugeng memilih untuk mendalami ilmu hitam dari kenalannya. Pak Sugeng ini sebenarnya punya keluarga dan 3 orang anak, tapi sejak kelakuannya aneh, istrinya pun minta cerai dan meninggalkan Pak Sugeng dengan membawa 3 anaknya. Dari situlah Pak Sugeng hidup sendiri sampai akhirnya bertemu dengan 2 ajudannya. Pak Sugeng yang tidak bekerja itu hidupnya normal dan tidak kekurangan apapun. Warga yang awalnya tidak menaruh rasa curiga, lama-kelamaan akhirnya curiga. Pernah aparat setempat mencoba mengajak Pak Sugeng berbicara baik-baik, tapi Pak Sugeng malah marah-marah dan mengancam, "Siapa saja yang berani mengusik hidupku, aku pastikan hidupnya tidak akan selamat sampai turunannya." Makanya, sejak saat itu, tidak ada lagi warga yang berani mengusik kehidupan Pak Sugeng dan ajudannya. Tiba-tiba sekitar awal tahun 2000-an, warga heboh dengan kondisi rumah Pak Sugeng yang berantakan dan setengah terbakar. Warga juga menemukan Pak Sugeng dan kedua ajudannya meninggal di area belakang rumah. Anehnya, mereka bertiga tidak ditemukan dengan kondisi terbakar sepenuhnya.
hanya sebagian wajahnya saja, sedangkan tubuhnya penuh dengan luka cambuk yang sampai mengeluarkan darah dan merobek kulitnya hingga terlihat dagingnya. Padahal bagian ruangan ditemukan ketika jenazah tersebut hampir habis dilahap api dan hangus di mana-mana. Tapi jenazah-jenazah ini hanya gosong di bagian wajah saja. Warga lalu telepon polisi, dan untuk selebihnya, bapak yang bercerita ini, panggil saja Pak Diki, tidak tahu kelanjutannya karena pihak polisi memilih untuk diurus dengan pihak keluarga para korban saja. Jadi, warga sama sekali tidak diberitahu mengenai apa motif dan kejadian pastinya seperti apa. Karena menurut polisi, yang berhak untuk tahu hanya orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan para korban saja. Berhubung Pak Sugeng ini anak tunggal dan tidak punya siapa-siapa di Lampung, jadi kasusnya cukup dibahas dengan anak-anaknya yang kebetulan masih stay di Lampung. Tahu-tahu rumah Pak Sugeng dibiarkan seperti itu sampai sekarang dan dibumbui dengan beberapa tanggapan warga sekitar. Ada yang bilang mereka dibunuh oleh iblis yang dipelihara Pak Sugeng karena lapar dan tidak diberi makan. Ada juga yang bilang mereka dibunuh oleh seseorang yang kecewa dengan kinerja Pak Sugeng yang tidak manjur sama sekali. Atau bahkan ada yang bilang kalau mereka dibunuh oleh pesaing Pak Sugeng. Terlepas dari apapun spekulasi warga, sampai detik ini tidak ada yang bisa atau berani menenangkan arwah Pak Sugeng dan ajudannya. Pernah ada yang mencoba, tapi justru saat pulang ke rumah, orang itu mengalami kecelakaan dan akibatnya harus dirawat di rumah sakit dengan 13 jahitan di punggungnya. Sejak saat itulah, warga membuat peraturan jika tidak ingin bertemu dengan pocong-pocong itu, sebelum di atas jam 9 malam, semua orang diusahakan agar sudah stay di rumah dengan kondisi lampu depan dimatikan. Sedangkan sosok 3 pocong itu masih terus menghantui warga sampai saat itu. Entah sekarang masih meneror atau tidak, karena Mas Burhan juga tidak tahu dan tidak mau mencari tahu. Untuk mengingat kejadian itu lagi, rasanya aku ogah, Mbak. Ya iyalah, siapa juga yang mau dinampakin pocongan, bahkan sampai 3 di depan mata. Sesudahnya, Mas Burhan diantar oleh bapak ini kembali ke kosan, tapi setelah matahari terbit. Mereka melewati jalan lompongan tersebut dan Mas Burhan sampai di tempat kos dengan selamat. Tapi setelah itu, Mas Burhan izin seminggu tak masuk kerja, karena badannya demam tinggi. Bahkan sempat opnam 3 hari 2 malam di rumah sakit. Barulah sekitar antara bulan Oktober sampai November 2018, Mas Burhan dan rombongan balik lagi ke Gresik dan meninggalkan pengalaman mistis yang sudah mereka alami selama di sana.